Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Aidoma Prascika dengan NIM P1337437124 dari kelas 1E Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Era digital telah mengubah segalanya, mulai dari cara kita belanja, belajar, hingga mendapat pelayanan kesehatan. Tapi, mengapa masih banyak rumah sakit yang kewalahan dalam pendaftaran pasien? Yuk kita bahas lengkapnya. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau yang disingkat SIM-RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Rumah Sakit X di Kota Bandung telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS sejak Januari 2024. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran pasien secara digital dan efisien. Namun, kenyataannya masih banyak kendala yang terjadi di lapangan. Kurangnya pelatihan bagi tenaga baru, gangguan jaringan, hingga error pada sistem membuat SIM-RS justru menghambat proses. Dan dampaknya terasa di 3 sisi utama. Dampak pada fasilitas kesehatan. Sistem sering error, data pasien tidak sinkron, dan bridging ke BPJS terganggu. Pelayanan menjadi lambat dan antrian menumpuk. Dampak pada SDM kesehatan, yaitu petugas bingung, burnout, dan banyak yang belum mahir menggunakan fitur SIM-RS. Mereka dipaksa beradaptasi tanpa dukungan yang cukup. Dan dampak terhadap masyarakat, yaitu pasien kecewa. Proses yang harusnya cepat menjadi lebih lama dari sistem manual. Kepercayaan terhadap layanan digital mulai luntur. Dari hasil identifikasi, ditemukan beberapa akar masalah. Yang pertama, tidak ada pelatihan berkelanjutan bagi pegawai baru. Kedua, fitur SIM-RS belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, ketiadaan SDM internal khusus pengelola SIM-RS. Dan yang terakhir, infrastruktur teknologi belum memadai, terutama jaringan dan server. Padahal, berdasarkan Permenkes nomor 18 tahun 2022, setiap Pasienkes wajib menyediakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi nasional, sesuai standar teknis dan fungsional meningkatkan mutu pelayanan publik. Artinya, penerapan SIM-RS tidak hanya soal teknologi, tapi menyangkut kewajiban hukum dan tanggung jawab sosial rumah sakit. Lalu, apa yang harus dilakukan? Berikut rekomendasi dari hasil kajian. Adakan pelatihan SIM-RS secara rutin untuk semua petugas. Tambahkan tenaga ahli internal khusus untuk manajemen SIM-RS. Evaluasi berkala performa sistem dan fitur yang digunakan. Perkuat infrastruktur, jaringan, dan perbaiki server. Dan libatkan semua unit layanan dalam pengembangan sistem agar sesuai kebutuhan lapangan. Dari seluruh penjelasan terkait SIM-RS ini, kita bisa menarik kesimpulan yaitu SIM-RS bukan sekedar alat bantu digital. Ia adalah sistem penunjang kehidupan dalam layanan kesehatan modern. Tanpa pengelolaan yang baik, justru bisa menjadi penghambat. Namun, dengan manajemen yang tepat, pelatihan yang rutin, dan dukungan kebijakan, SIM-RS bisa menjadi transformasi pelayanan kesehatan Indonesia. Ayo dorong penerapan sistem informasi kesehatan yang manusiawi, terintegrasi, dan berbasis pelayanan publik. Karena kesehatan adalah hak semua orang dan teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan penghalang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa!